Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Al-Madinah yang kami perkenalkan, Ustaz wal Asatidzah SD Al-Madinah Purworejo. Langsung saja, mohon maaf sebelumnya saya atas nama pribadi mengganggu waktu panjenengan semua untuk mengganggu rutinitas membagi-bagi kelas dan lain sebagainya. Ini tapi dengan alasan ini pasti saya punya alasan untuk mengganggu waktu panjenengan semua, karena di sini insya Allah saya akan berbagi praktik baik, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nanti yang ini sifatnya adalah diskusi, nanti kita bisa sharing bersama bagaimana itu budaya positif yang seharusnya kita lakukan untuk meraih visi SD Al-Madinah yang kita banggakan ini. Kemudian untuk sudah kita ketahui bersama bahwa saya sendiri itu ikut di program guru penggerak, dan ini masih proses pendidikan dari 13 Mei sampai insya Allah nanti 30 November nanti, kurang lebih 6 bulan. Dan rangkaian acara seperti ini adalah masih dalam satu rangkaian program dari pendidikan guru penggerak. Sebelum acara kita mulai, kita refleksi sejenak, mari kita lakukan bersama. Nanti sifatnya ini berpasangan antara boleh laki-laki sama laki-laki saja ya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Apa ini yang dibuka? Anda adalah A. Nanti setiap pasangan itu ada A dan B, ya. Ditentukan saja A-nya siapa, B-nya siapa. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Sangat-sangat berharga, ya. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Bayangkan di dalam kepala ini adalah sesuatu yang penting sekali bagi kita. Nah, tugas si B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman B itu boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang sekalipun. Silakan sepintar-pintarnya B untuk membujuk atau dengan bagaimana terserah si B nanti melakukannya. Bisa kita mulai saja? Sudah menentukan pasangannya masing-masing? Sudah ya. Oke, waktunya 30 detik untuk silakan dimulai dari sekarang. Geser. Terus tak kelihatan. Situ aja. Oke, waktu ini sifatnya kita mungkin bersama. Nanti silakan semuanya maju, satu-satu untuk menyampaikan perasaannya ketika melakukan kegiatan ini. Tidak saya silakan
merasa menang dong. Oh iya, oke. Berarti merasa menang karena berhasil membujuk sehingga barang berharga yang kehidupan usaha kita itu berhasil terbuka. Sekarang silakan perwakilan dari Asadit mungkin satu jam bersama silakan. Kaju. Dulu. Semuanya punya kesempatan untuk maju, semuanya saya untuk aktif semua. Oke, silakan besar Zainal. Ya, perasaannya bagaimana dan bagaimana ketika melakukannya itu? Saya tadi geli soalnya ini bahasa mau tak paksa kasihan akhirnya sama-sama gak kebuka. Oke, semuanya sudah baik sekali dalam melakukan kegiatan ini. Selanjutnya, dalam ini ada sebuah pertanyaan. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Menurut panjenengan semua, siapa yang benar-benar mengendalikan kendali mutlak atas terbukanya ini siapa? Kita. Jangan Si A ya, karena dia yang benar-benar mati-matian mengontrol dirinya untuk tidak membuka. Karena sifatnya dari B itu adalah eksternal dari luar. Ibaratnya pasangan. Ya, oke. Untuk lebih jauhnya nanti kita akan membahas teori kontrol. Nanti setelah ini ada beberapa rangkaian teori kontrol ya. Jangan sampai nggak ada akhirnya. Oke. Untuk selanjutnya ini masih pemantik ya. Kita melakukan refleksi juga sejenak. Sekarang saya minta semuanya untuk menutupkan mata. Oke. Matanya siapa? Matanya sendiri-sendiri. Ya. Silahkan semua menutupkan mata. Saya ada musik instrumental. Nanti silahkan bayangkan apa yang saya ucapkan. Nanti dibayangkan sambil memejamkan mata. Bayangnya saya kapik-kapik Gus. Bayang ini kan apa? Udah paling semesta ada arus mesti bayang nah. Silakan mohon maaf saudara untuk memejamkan mata sejenak sambil bayangkan sekolah impian Anda, sekolah yang dimana kita untuk bekerja. Sekolah impian Anda itu bagaimana? Bagaimana suasana sekolahnya? Bagaimana sikap gurunya? Bagaimana tutur kata gurunya? Bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya? Bagaimana mereka saling berinteraksi dengan kita? Dengan kepala sekolah kita? Dengan guru-guru yang lain? Silahkan bayangkan sekolah impian Anda itu bagaimana? Silakan siapa yang mau mengekspresikan bayangan sekolah impiannya ke depan. Silakan. Para dewa. Sekolah impian kita itu bagaimana? Para dewa. Ayo, Ustaz Zahir, Ustaz Zahir. menyampaikan gitu. Iya, Saya bayangkan tadi. dibayangkan bagaimana sekolah impian Ustaz Zahir itu bagaimana? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kepala Sekolah.
Jadi sesuai instruksi dari instruktur kami, instruktur kita, Ustaz Farid. Jadi mungkin berbeda antara asatidz yang satu dengan asatidz yang lain, tentunya berbeda pemikiran, berbeda latar belakang, berbeda pemahaman, sehingga dalam mengekspresikan bayangan tadi dari musik yang menjadi latar belakang atau musiknya apa, instrumentalnya itu muncul bayangan di setiap benak asatidz, semuanya pasti berbeda-beda. Tapi tadi disebutkan instruktur kita, silahkan siapa yang ingin mengekspresikan daripada sekolah impian kita itu seperti apa. Jadi saya itu alhamdulillah dengan keadaan posisi sekarang Al-Madinah yang saya megahnya dari awal pertama kali tidak memiliki ibarat memiliki apa-apalah gedung, tidak memiliki segala fasilitas, dan sekarang alhamdulillah sudah semegah ini, luar biasa. Itu salah satu mimpi kita semuanya sebenarnya. Dan sekarang mimpi sekarang itu saya itu adalah bukan biar yang pertama kilas balik dari yang dulu, kemudian sekarang adalah dengan posisi sekarang yang ada. Jadi sekarang yang ada kita sudah memiliki sekolah ini. Saya itu punya impian bahwa sekolah ini, pertama sebelum punya impian saya punya husnuzon, punya punya prasangka baik. Insya Allah sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang betul-betul menjadi pilot project ataupun menjadi unggulan dan menjadi salah satu contoh sekolah-sekolah sekolah percontohan insya Allah. Itu harapan kami atau bayangan tadi saya itu, benak saya itu, bahwa sekolah Al-Madinah itu adalah menjadi sekolah yang terbaik di antara sekolah yang sudah baik. Amin. Tentunya sekolah itu memiliki ciri khas masing-masing, baik sekolah negeri, sekolah swasta ataupun yang lain. Tapi manakala kita itu posisinya sekarang itu sekolah swasta, akan tetapi kita itu bisa mewarnai dalam artian posisi sekolah swasta, tapi bisa memberikan layanan semuanya seperti sekolah negeri dan lain sebagainya. Tentunya tadi itu saya membayangkan itu mesti mudah-mudahan dengan modal yang ada sekarang Al-Madinah yang semegah ini, guru-gurunya betul-betul excellent gitu ya, siswanya juga sama, jadi kedatangan guru, keramahan guru kepada. Tadi saya sempat tadi dari apa yang sampai Ustaz Farid itu, saya juga bayangannya itu tidak bisa secara fokus karena penyampaiannya itu, bayangkan jenengan menjadi murid kepada guru seperti apa, muridnya, interaksinya murid dengan jalan seperti apa. Jadi bayangannya agak, jadi kalau saya punya usul tadi itu agak lebih dipelankan lagi, kasih kesempatan kita untuk betul-betul membayangkan secara tadi agak terlalu cepat. Jadi sebenarnya sekolah kita itu menjadi sekolah minggu, sekolah pilot project yang menjadi contohan dari sekolah-sekolah lain, yang mana sekolah lain itu kita melihat Al-Madinah itu ciri khas ini. Kalau ustadznya, kalau ustadz seperti ini atau ustadzah seperti ini, berarti Al-Madinah itu mempunyai mempunyai ciri khas lah, mencari khas. Berbagai ciri khas yang ada pada Al-Madinah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ada yang saya itu juga terinspirasi itu, kemarin saya itu antar istri cabut gigi di RSU itu. Di sana saya melihat banyak tayangan, contoh dokter Kenyo Susilo ini siapa itu? Dokter Kenyo. Di bawahnya ada tulisan dokter berpenampilan paling tinggi. Mungkin ya panjenengan datang ke RSU mungkin besok di sana. Kemudian ada lagi Pak Basirun, dokter karyawan yang paling rajin. Terus ada lagi banyak dokter itu memiliki, ya kita sudah melaksanakan di kita itu siswa paling ini dan sebagainya. Dan harapan kami juga di Al-Madinah ini juga mempunyai ciri khas masing-masing. Misalnya Ustaz Faisal
ustadz paling sufi misalnya, Ustadz Ustadz Jo. Aina ustadz paling tegas misalnya, Ustadz Jo. Ustadz Jo ustadz paling kocak misalnya, dan seterusnya. Kocak. Misalnya Ustadzah Niken ustadz paling cantik misalnya, atau Ustadz Vina ustadz paling ramah misalnya. Itu kan menjadi ciri khas bahwa akan diingat anak-anak didik kita. Jangan sampai kita itu istilahnya dicap apa artinya dicuri Gila. label itu. Dan saya juga tadi membayangkan ya Allah, saya juga berusaha bersabar, saya masih kadang nyuwun sewu emosi kepada anak-anak yang saya ajar, saya bina, berarti saya berusaha menjadi guru yang baik. Itu bagaimana ya jadinya kalau nanti diingat bahwa Ustadz ZP guru sing paling ngeplakan misalnya dan sebagainya. Ya makanya kita label, memberikan label kepada anak, bagaimana kita itu menjadi guru yang baik. Terus apa lagi komunikasi Pak? Tadi apa ya? Interaksi kepada Interaksi juga membuat senyaman mungkin lah. Dengan kalau insya Allah itu kalau dengan sesama kita insya Allah sudah nyaman nih, karena kita itu kan laki-laki yang sing udut nih, monggo udut, yang nggak udut ya kita menghormati yang udut dan lain sebagainya. Tapi di sini tampaknya karena memang kita itu ada batasan batasan dalam artian laki-laki dan perempuan kan tidak bareng. Ya satu itu salah satu keunggulan, tapi di sisi lain itu komunikasi kami juga antara guru yang satu dengan yang lain agak lumayan terjegal ya Ustaz. Jadi saya sama Ustazah Afri mungkin kalau saya nggak ngendong ke kantornya Ustazah, saya nggak bisa komunikasi. Saya sama Ustazah ya ngendong. Mungkin saya ngendong mungkin ada modus ya. Jadi ya harapan kami nih. Jadi antara asatid yang satu dengan yang lain itu memang betul-betul sudah menjadi ibarat satu tubuh gitu lah. Dalam artian yang sakit yang nggak sakit itu sudah, insya Allah sudah, tapi sepertinya belum sampai ibaratnya kental lah gitu. Tuh sampai lagi. mungkin cukup Terima kasih. Masih banyak tapi karena waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan untuk pasti asatid semuanya sudah membayangkan bagaimana sekolah impiannya masing-masing. Semua orang punya cita-cita, punya keinginan sendiri-sendiri. Tapi di dalam dunia pendidikan perlu digarisbawahi semua apa keinginan kita, kepinginan kita, cita-cita kita, jangan lupa untuk berorientasi ke murid. Jadi semuanya itu arahannya adalah outputnya sebagai pendidik adalah murid. Keberhasilan guru adalah keberhasilan murid. Tingkat keberhasilan guru adalah berhasilnya seorang murid. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana kita menciptakan sekolah impian kita, di sini saya akan memaparkan sebuah konsep inti dari budaya positif. Di sini ada 8: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi, perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kayak kuliah gitu. Oke, untuk awalan sebagai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tentu Ustaz-Ustazah semua sudah tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi, karena di materi KKG kemarin kita sudah melaksanakan berproses bersama mengenai pembelajaran berdiferensiasi, sehingga nantinya para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang belum tahu profil pelajar Pancasila? Ini kalau di IKN selalu digembur-gemburkan. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini harapannya keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini nantinya ada pada setiap diri anak didik kita. Nah, ini selama ini ternyata kita banyak salah konsep tentang teori kontrol itu. Miskonsepsinya itu ada. Kita salah menangkap konsep sebuah teori kontrol. Guru mengontrol murid, itu kan yang kita yakini, tapi itu hanyalah ilusi. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu ilusi. Kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu hanya sebuah ilusi. Orang dewasa berhak mengontrol dan memaksa, itu juga ilusi. Kita harus menang-menang kepada anak kecil dan sebagainya, itu tidak dibenarkan, ya. Karena teori kontrol itu sejatinya dari mana? Nah, ini yang kita nanti akan bahas. Sebelum itu, kita harus tahu dulu paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada namanya stimulus respon, ada teori kontrol. Kalau stimulus respon itu adalah respon yang kita tangkap dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan realitanya kebutuhan kita sama. Ada yang beranggapan gitu. Itu ternyata kalau menurut teori kontrol realitanya kebutuhan kita itu berbeda. Terus kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu stimulus responnya. Tapi kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami, bukan mengubah, tapi memahami pandangan mereka. Bukan untuk mengubah pandangan mereka, tapi memahami pandangan mereka itu bagaimana, kita saling pengertian. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, itu konsep kita selama ini. Tapi di dalam teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Walaupun sebuah perilaku yang negatif, entah itu pencopetan, pencurian, tapi pada dasarnya mereka memiliki motif. Nah, nanti kita yang akan bahas bagaimana cara menangani ini dengan baik supaya karakter anak ketika kembali kepada komunitasnya, lingkungannya itu kuat kembali. Terus kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita sudah membujuk gagal dipaksa. Tapi kalau di teori kontrol kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan adanya kolaborasi, saling bekerja sama dengan tim, kita mungkin ada pilihan-pilihan baru, pandangan-pandangan baru itu ada. Maka yang ditonjolkan di dalam kurikulum Merdeka ini adalah nilai peran kolaborasi, termasuk di dalam situ. Terus kemudian model berpikir menang kalah. Di teori kontrol hanya pikiran menang dan menang. Oke? Kita lanjutkan. Kita kupas di disiplin sensitif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebuah proses untuk belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi sebuah kedisiplinan itu bukan sebuah paksaan atau berdasarkan peraturan saja, tapi motivasi internal apa yang dia diyakini. Misalkan saya harus bisa memanage waktu, itu disiplin dirinya, keyakinannya dia itu saya bisa memanage waktu. Jadi disiplin positifnya bisa terkembangkan dan tidak lekat oleh waktu karena motivasinya timbul dari dalam. Tapi kalau memanage waktu hanya karena misalkan dari tugas ataupun membagi waktu karena kesibukan keluarga dan sebagainya, itu masih motivasi eksternal, bukan pada keyakinan pada dirinya. Tapi kalau pada keyakinan dirinya itu tidak akan lekat oleh waktu, disiplin itu bisa dia terapkan secara terus-menerus. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi
kita berupaya untuk menerapkan disiplin positif itu tanpa ancaman, tanpa imbalan, tanpa hukuman, tanpa apa tadi penghargaan. Jadi pure, murni dari dalam diri murid. Bagaimana caranya? Nah, ini slide. Sebelum saya lebih lanjut pembahasannya, adakah yang dipertanyakan dulu? Kita diskusi saja sifatnya di sini. Silakan. Oke, saya sudah. Lebih baik teori kontrol apa stimulus respon? Kalau di sini lebih baik teori kontrol. Dan memang pembahasan di sini kalau teori kontrol nantinya akan berimbas ke disiplin positif dan penanganannya nanti ada kita bahas bersama segitiga restitusi. Ada yang lain? Belum. Oke. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja kebijakan universal? Nah, setelah ini kita bahas dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi intinya kita harus membangun keyakinan pada diri siswa kita. Nah, keyakinan apa yang harus ditanamkan di dalam setiap siswa? Di sini ada banyak, ya. Nanti tapi setiap saya punya anak-anak itu, setiap ajaran baru kita harus tahu goalnya anak kita itu ingin memiliki keyakinan kelas apa. Mengubah karakter itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi kita harus secara konsisten, terus menerus dan kontinu. Nah, setiap tahunnya itu harus ada capaian karakter apa yang diinginkan di kelas kita, lingkup kecilnya. Nah, di sini contoh kebajikan nilai-nilai universal itu yang di profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi: beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar. Pun itu masih ada sub-sub dari nilai-nilai kebajikannya itu. Kalau di Ibu Primaries program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen dalam keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, nilai kebajikan ini yang disepakati itu harus tidak lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kita harus memahami kodrat alam si anak, ya. Lingkungan anak itu bagaimana, hidupnya di mana, di Arab, di Jawa atau di Sumatera. Kita harus perhitungan itu untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, sebuah tindakan sebelum menuju pembuatan keyakinan kelas, kita harus tahu dulu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang mendorong kita untuk menjalankan sesuatu. Tindakan kita itu pasti ada dasarnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini dijelaskan ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Secara tidak langsung terlepas dari lillahi ta'ala ini, ya. Kalau lillahi ta'ala kita sudah tidak bisa untuk menjangkaunya. Kelima ini adalah dasar langkah kita itu mau kemana. Apakah bertahan hidup, di situ ada kita perlu mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, reproduksi dan lain sebagainya. Menikah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan itu secara alamiah ada di dalam diri setiap manusia. Nah, ini ada sebuah contoh kasus bagaimana kita mengidentifikasi anak. Misalkan ada seorang anak itu melakukan kesalahan, dia itu artinya masuk ke kebutuhan dasar mana? Contoh, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia dibenci oleh Ibu Rani. Dia mengadu menangis karena dibenci oleh Ibu Rani katanya. Ya. Kasus yang pertama, jika permasalahannya gini, si siapa tadi Dinda itu bilang kepada ibunya itu gini,
Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu jadi kebutuhan dasar apa yang ingin dilakukan Dinda. Saya ulangi, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kebutuhan apa yang ingin? Kesenangan. Oke. Kesenangan? Setuju semua? Oke, kesenangan ya, betul sekali karena Dinda perlu kesenangan lah. Guru harus bisa mengidentifikasi ini, ya. Dia menangis kepada ibunya karena rasa senangnya di dalam sekolah itu tidak ada yang tempat untuk mencurahkannya. Jadi guru harus pintar-pintar untuk mengidentifikasi kebutuhan dasar apa yang ingin dimiliki anak. Terus kemudian kasus kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Apa? Kebutuhan dasar apa ini? Kira-kira orang disapa, tapi nangis. Aku sama orang kasih sayang. Oke, perhatian itu masuk di kasih sayang dan rasa diterima. Kasus yang ketiga, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Termasuk kebutuhan dasar apa ini? Motivasi. Apresiasi. Tetap diapresiasi. Penguasaan. Ya. Penghargaan, reward, apa itu masuk di penguasaan. Karena dia itu tidak malu gambarnya itu ditunjukkan ke teman-temannya karena tidak rapi. Guru juga harus jeli melihat karakter anak itu bagaimana. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Apa ini? Jadi apa? Kebebasan. Oke, kita sudah sedikit tahu tentang bagaimana 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, motivasi perilaku manusia itu tak lepas dari 2 motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik dan intrinsik, dari luar dan dari dalam. Untuk kalau dari luar itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain, itu dari luar. Kalau dari dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia punya sebuah keyakinan. Kira-kira lebih baik mana satu saja ini, dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Oke. Untuk mengikuti efek dari sebuah tindakan itu ada namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita harus bisa bedakan ini. Secara tidak langsung kita pernah menghukum anak, memberikan konsekuensi anak. Restitusi pernah dengar? Pernah, ya. Lalu restitusi. Nah, ini nanti yang terbaik yang mana? Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi bila dilibatkan, langsung spontan, itu namanya hukuman. Hukumannya bisa fisik atau psikis. Kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah terstruktur, ada aturannya di buku. Jika melanggar ini hukumannya ini, jika itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid. Jika murid itu salah, untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Itu restitusi. Nanti kita pelajari restitusi itu. Nah, tanpa disadari 5 posisi kontrol guru di sekolahan itu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Paling baik yang mana ini kira-kira? Manajer. Pernah kita menjadi penghukum? Pernah. Pembuat merasa bersalah juga pernah. Teman, pemantau, manajer. Oke. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Studi kasus. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Gurunya bilang, hormat pada bendera selama 1 jam. Ya. Penghukum. Artinya masih menggunakan penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah itu nadanya cenderung datar, halus, nyindir. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak kamu. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Terus kemudian
Kalau sebagai teman, sifatnya friendly, ngebro, ya. Ayo dong, itu aturan sekolah, tolong bantu ibu bapak ya. Sekali ini, ya udah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturannya sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sudah tertata. Lalu konsekuensi pemantul itu landasannya adalah sebuah konsekuensi. Sudah ada aturan-aturannya, kita menjalankan. Dan yang terakhir adalah manajer. Nah, kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Ditanyakan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah seorang manajer. Nanti kita kupas lagi posisi guru sebagai manajer supaya lebih baik dan bagaimana caranya kita menerapkan namanya segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk ke yang terakhir segitiga restitusi, kita pelajari dulu keyakinan kelas. Ini harusnya setiap kelas memiliki keyakinan kelas yang akan dituju selama 1 tahun. Ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Siapa yang mau menyampaikan pendapat? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan pendapat kelas? Mengapa peraturan kelas? Oke, Ustaz Zainal. Ya, karena keyakinan kelas itu merupakan intisari dari peraturan-peraturan kelas. Jadi harapannya keyakinan kelas itu nanti mudah diterapkan dan bisa dipahami oleh semua warga. Oke, bagus sekali pendapat dari Ustaz Zainal. Pembentukan kenapa kok keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu berasal betul intisari dari sebuah peraturan yang sudah diyakini dari dalam diri siswa itu. Nah, biasanya memiliki ciri-ciri bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Kalimatnya itu pendek, tidak panjang. Ketika siswa harus gini. Tapi kalau keyakinan kelas itu cukup 1 atau 2 kalimat, 2 kata saja tapi mudah diingat. Misalkan sopan, itu keyakinan. Ya, itu sudah berarti 1 tahun ini saya akan menggolkan karakter sopan kepada anak didik kita. Terus sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bukan guru yang membuat, tapi semuanya dilibatkan. Siswa semuanya. Misalnya kita pengen 5 keyakinan kelas. Jadi siswa itu dilibatkan. Ayo anak-anak, apa saja yang ingin kita capai, karakter apa yang kita capai, keyakinan apa yang kita percayai. Ditulis bareng-bareng, sopan, mandiri, gotong royong, saling menghargai dan lain sebagainya kita bisa terapkan di situ. Itu untuk keyakinan kelas. Nah, ketika sebuah penerapan keyakinan kelas itu sudah berjalan dengan baik, tentunya sebagai manusia normal, itu semua orang itu pasti punya salah, pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan kekhilafan. Segitiga restitusi ini muncul untuk menjadi solusi ketika menghadapi anak-anak didik kita yang bermasalah. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, menanyakan validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Itu tahap dari segitiga restitusi. Ada pertanyaan sampai sini? Satu saja. 10 menit lagi. Belum ya? Untuk menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi untuk menstabilkan identitas itu, kesalahan itu adalah sebuah proses pembelajaran manusiawi. Tidak ada manusia yang benar-benar betul, sempurna, ya. Biasanya pertanyaannya seperti ini, berbuat salah itu wajar. Kita menstabilkan dulu ketika ada anak yang melakukan kesalahan, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Karena di segitiga restitusi ini
fokusnya pada solusi, bukan siapa yang salah. Terus kamu berhak merasa begitu. Kemudian berdasarkan prinsip setiap perilaku, kalau validasi tindakan yang salah, setelah kita menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang mereka lakukan salah itu bagaimana. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kita ingat, tindakan anak itu selalu punya landasan 5 kebutuhan dasar. Cara menanyakannya adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau menanyakan keyakinan itu adalah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi setelah kita menciptakan keyakinan, setiap ada masalah, tanyakan kepada anak keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama. Jadi anak secara tidak langsung ada motivasi dalam dirinya sendiri. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apakah tindakanmu itu seperti keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Itu sudah begitu. Nah, itu anak akan secara naluri dalam dirinya akan termotivasi dari dalam. Nah, untuk kejelasan lebih lanjut, ini ada sebuah video. Haikal, tadi Bapak mendengar laporan dari guru piket. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya, Pak. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali, Pak. Sering terlambat, itu sudah suatu kesalahan bukan? Iya, Pak. Baik Haikal, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting, kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju, Pak. Haikal, kita cari solusinya bersama ya. Iya, Pak. Haikal sering datang terlambat, pasti punya alasannya. Kenapa sih Haikal sering datang terlambat? Karena saya sering datang sambil main HP dan keluar tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Tahu, Pak? Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Pak. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin, Pak. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak. Disiplin membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Pak. Saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi. Akan tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Haikal, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal, kelas 5. Terima kasih, Bapak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Sudah punya gambaran bagaimana menerapkan segitiga eksekusi untuk menciptakan sebuah solusi bagi siswa kita yang mengenai masalah. Coba ini sifatnya diskusi bersama, kita diskusi bareng-bareng. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan. Diskusi ya, Pak? Ya, diskusi. Saya dulu ya. Ya, oke siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik sekali, temanya memang tentang utamanya disiplin positif ya, bagian dari budaya positif. Kebetulan tahun lalu saya sudah melaksanakan disiplin positif ini dan ada beberapa kendala yang mungkin bisa
bisa saya bagikan ke teman-teman supaya nanti ada masukan lah, siapa tahu ada masukan. Yang pertama dari anak dulu ya, menerapkan disiplin positif ke anak itu kalau kita targetnya adalah kesadaran internal itu luar biasa sulit. Ya. saya contoh aja kemarin di kelas 6 itu saya terapkan dengan diskusi, dengan pertanyaan itu ya memang ada yang berubah, tapi juga berubahnya dia memang karakter dia memang udah jadi ya. Kemudian yang tidak berubah itu justru cukup membuat saya frustasi gitu ya. Saya menerapkan yang ada di teori itu ternyata sulitnya luar biasa. Kemudian dari sisi, kalau itu dari sisi murid ya, kalau dari sisi guru memang sebaiknya kalau kita mau menerapkan disiplin positif itu baiknya ada kesepakatan bersama minimal di level angkatan gitu. Jadi nanti ketika kita mau posisi kita sebagai guru kan minimal sebagai manajer dan pemantau ya, minimal itu pemantau. Kalau bisa sih manajer, kalau minimal itu pemantau. Jadi pengalaman saya itu ketika saya menerapkan yang ada di situ, ternyata yang lain tidak gitu. Jadi nanti treatment ke anaknya itu jadi tidak sejalan gitu. Jadi harapan saya sih kalau kita memang mau menerapkan disiplin positif harus diterapkan di minimal satu level angkatan itu. Jadi disiplin positif ini kayak misalkan metode kita dalam membentuk karakter. Jadi kalau ngaji kan ada tilawati, ada macam-macam itu ya. Nah kalau ini kita pakainya disiplin positif dan harus disepakati, kita jalan-jalan bersama itu lebih mudah. Kalau hanya satu kelas saja, satu guru saja, itu sulit. Nah, itu saja sih Ustaz. Terima kasih. Ada yang mungkin menanggapi ataupun menambah sebuah pendapat dan sebagainya, dipersilakan. Bertanya boleh. Silakan. Kalau bertanya dikupas satu dulu aja terus biar kelima baik. Mungkin ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Ustaz Zainal? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk ke depan kita melangkah itu bagaimana. Ternyata teman kita sudah melaksanakan 1 tahun yang lalu itu sudah luar biasa sekali. Kita apresiasi bersama. Memang untuk penerapan disiplin positif itu pembentukan karakter itu memang sulitnya luar biasa. Tapi kalau tidak kita mulai, kapan karakter anak kita akan terbentuk? Kalau guru itu sudah acuh tak acuh, ogah-ogahan, kita tidak memulainya, walaupun dimulai dari hal kecil. Hal kecil itu akan mendobrak paradigma orang-orang besar ketika itu dilakukan secara konsisten. Jadi kita entah bagaimana kita lakukan saja, karena memang pembentukan karakter itu sungguh luar biasa dan di tengah jalan pasti ada lika-liku perjalanan yang sangat luar biasa. Nah, dari usulan dari Ustaz Zainal memang bagus sekali karena sifatnya kelas kita itu adalah paralel. Jadi memang ketika kita menyepakati keyakinan, berarti bukan keyakinan kelas. Jadi kelas 6A, 6B, 6C, 6D misalkan sama semua, 4A, 4B, 4C sama semua. Itu mungkin keempat guru dari wali kelas tersebut akan lebih mudah untuk berkolaborasi ketika anak ada sebuah masalah. Jadi guru bisa berkolaborasi karena keyakinan yang goalnya itu sama. Jadi lebih enak untuk berkolaborasi. Menurut saya begitu saja. Ya. Mungkin ada tambahan lagi atau apa? Oh ya, tambahan lagi lagi ya. Terus tadi kan Ustaz Farid menyarankan ada capaian karakter ya. Iya. Menurut saya bagus. Jadi gambarannya begini, kita itu kan visinya kita kan punya excellent science sama karakter ya. Dianggap mudah aja gitu, ada science sama karakter. Nah kalau kita masuk ke karakter, berarti kan di kelas 6 itu seharusnya kita itu sudah punya gambaran tentang karakter anak yang ada di kelas 6 itu apa. Contohnya misal bisa buang sampah di tempatnya, kemudian bisa merawat pintu, kemudian bisa kursi meja itu nggak rusak minimal gitu kan. Jadi kalau bisa
sistemnya itu dibalik. Jadi misal di kelas 6 itu kita punya target 6 karakter, rajin, kebersihan, menjaga keamanan dan lain-lain gitu. Nah itu nanti dipecah. Karakter yang pertama nanti dicapai di kelas 1, karakter 2 dicapai di kelas 2, karakter 3 di kelas 3, 4, 5 dan 6. Jadi pas kelas 6 itu kita sudah lihat kalau senengannya ada anak kok tidak buang sampah di tempatnya, berarti dia pas kelas berapa ini dia nggak tuntas gitu. Jadi harapan saya begitu. Jadi selain istilahnya ada pencapaian dari pengetahuan, kita juga baiknya ada pencapaian karakter. Karena pendidikan karakter di tingkat SD itu cukup dominan. Kalau nggak salah 70% itu pendidikan karakter, 30%-nya kalau nggak salah yang kognitif itu. Jadi kalau bisa ada kesepakatan itu, dan itu menjadi janji kita ke orang tua. Jadi anak itu masuk sini, anak itu dengan masuk sini, kelas 6 itu sudah begini gitu. Jadi itu nanti bisa menjadi promosi yang baik dan insya Allah berkah. Tepuk tangan. Usulan baik dari Ustaz Iya, Zainal iya. Sadansi mungkin bisa direalisasikan karena mumpung ini tahun ajaran baru, semangat baru, dan diharapkan ya konsisten, tidak anak-anak tai ayam gitu ya. Besok bisa ditindaklanjuti pas itu hari Selasa ya, besok rakor. Pas rakor. Kalau kemarin kan kelas 6 sudah apa yang dilakukan oleh juga ya, memperhatikan ketika ada orang yang karakter positif yang sudah. Tapi untuk pembentukan disiplin positif ini, Nah, itu bagus karakter sekali. keyakinan ini kita tidak bisa serta merta ditawarkan kita yang menunjuk misalkan keyakinan sehat, semangat dan lain sebagainya. Tapi kita harus ada kesepakatan bersama. Jadi murid itu tidak merasa ini sebuah peraturan, tapi ini adalah sebuah kesepakatan bersama yang harus kita jalankan bersama-sama, memiliki rasa kepemilikan bersama. Jadi ketika murid sudah memiliki, ini sudah disepakati bersama di kelas kita. Jadi kalau dia ingin melakukan hal tindakan itu lebih yang negatif itu akan meminimalisir lagi. Ya, tambah lagi. Kalau itu mungkin bagusnya gini. Jadi yang di kelas itu sifatnya universal aja. Jadi itu untuk pendidikan anak supaya anak itu melatih berpendapat dan istilahnya nanti membuat peraturan yang disepakati bersama, sifatnya universal. Tapi kalau untuk yang targetan kealmadinaan, anggapnya di kealmadinaan gitu ya, kita harus punya target sendiri yang disesuaikan dengan fasenya gitu, dan sesuai usia anak. Kita nggak bisa misalkan melatih anak untuk istilahnya menjaga peralatan di kelas itu kan butuh mungkin 2 tahun 3 tahun sampai anak-anak itu benar-benar bisa merawat peralatan di kelas itu. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Sedikit untuk pendalaman lagi tentang keyakinan kelas tadi dan disiplin. Jadi kembali kepada excellent conscience and character dan juga semai generasi unggul ilmu dan disiplin. Sebenarnya untuk pendalaman pelaksanaan keyakinan kelas tadi itu ada 2 yaitu keyakinan horizontal dan keyakinan vertikal. Jadi filosofi daripada huruf hijaiyah alif sampai ya. Alif itu keyakinan vertikal, yaitu keyakinan kepada Allah yang mana nanti akan dibuktikan dengan sampai huruf ya, yaitu ya itu sebenarnya huruf alif juga, tapi menjadi demo ya, menjadi ya, artinya yakin. Artinya apa? Artinya keyakinan yang mulai dari kemudian pengetahuan itu dikontrol dengan kembali huruf alif, yaitu keyakinan kepada Allah. Maka betul-betul semua aktivitas tadi akan sesuai dengan kepada iman lagi atau tidak. Itu untuk lebih dalam lagi. Terima kasih Ustaz. Ini memang apa yang diharapkan dari Ustaz Zaid di Guru Al-Madinah itu kan harus punya spesialisasi masing-masing. Sebuah kita adalah rumah sakit, ada dokter khusus bedah,
khusus dokter anak, dokter gigi. Harapannya itu karena apa? Semua orang itu punya potensi masing-masing dan dengan potensi baik itu harapannya ada kolaborasi sehingga mewujudkan sebuah instansi yang luar biasa. Mungkin ada lagi dari saya lagi? Baik, terima kasih. Terakhir dibahas semuanya, teman-teman Mas dan semuanya. Hanya sedikit tanya saja. Kaitannya dengan disiplin luar biasa ya. Yang saya bertanya, yang pertama itu kan ketika kita terjun di lapangan secara fakta itu dengan berbagai teori yang diterapkan, artinya pertama di fase kelas 4 kan memang fase puncaknya apa ya, balelor. Nah itu ada nggak trik yang apa namanya bisa saya sampaikan itu ya, karena ketika kita terapkan antara satu anak dan satu anak yang lainnya itu berbeda. Maksud saya di sini adalah ada yang ketika kita tadi sampai di dengan baru itu akhirnya ada yang keberatan, merasa ini dan seterusnya, sehingga padahal itu tidak cocok untuk yang satunya, misalnya yang satu yang 50% cocok, yang 50% tidak. Itu yang tepat untuk mengidentifikasi atau yang paling bagus untuk mendisiplinkan anak agar supaya muncul dari diri sendiri itu seperti apa. Dan yang lebih penting dari itu adalah, mohon maaf ini saya sendiri, untuk mendisiplinkan kita sendiri itu bagaimana caranya. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi dari argumen saya tadi? Pertanyaan. Kalau untuk memang di dalam saya pernah dapat dari guru penggerak ini, itu ada namanya kita lingkaran pengaruh. Ya. Semakin besar lingkaran pengaruh kita, maka kita akan semakin bisa menggerakkan orang lain. Nah, lingkaran pengaruh itu berawal dari diri sendiri. Jika diri sendiri kok masih seperti ini, menggerakkan orang lain itu tidak mudah memberikan sebuah teladan. Karena apa? Pendidikan paling baik adalah memberikan suri tauladan. Nah, untuk trik-triknya saya yakin tadi, karena ini pembahasannya dengan disiplin positif, berarti kaitannya menggunakan kita harus memahami kebutuhan dasar anak apa untuk melakukan tindakan itu, sehingga nanti kita mudah mengidentifikasi sebuah solusi. Kemudian setelah mengidentifikasi solusi, kita panggil anaknya, kita terapkan segitiga resolusi ketika memberikan pertanyaan-pertanyaan, sehingga nantinya setelah anak itu salah, kembali lagi ke komunitasnya, dia itu tidak dikucilkan, tidak dicemooh, tidak merasa dia itu dia kembali dengan karakter yang lebih kuat, karakter baik dalam hal ini. Itu harapan dari segitiga resolusi, karena berharap anak yang muncul dari sebuah masalah akan menjadi anak yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Lebih efektifnya mungkin ya kalau ya istilahnya kan di sini ada namanya BP. Nek wali kelas saya sendiri kan kadang orang mikir tekan semua agak bicara disiplin, orang kerja dan sebagainya, kadang emosinya wis dulu, sehingga untuk menangani harusnya lewat tahapan-tahapan yang disampaikan itu, tapi kan tidak terjamah, tidak tersentuh. Itu harusnya kan tadi melalui tahapan-tahapan yang disampaikan, melalui pendekatan dan sebagainya. Sementara misalkan waktunya wis mepet, kemudian harus ganti jam dan seterusnya, akhirnya besok ganti lagi malah berubah. Ini kasuistik di lapangan, termasuk anak saya itu adalah Mas Wira. Wira itu tak catat itu kemarin membuat kasus hampir sekitar 8, mulai dari mecahkan lampu di PAUD, kemudian kaca cermin 2 kelas, kemudian kaca presiden, wakil presiden dan seterusnya. Itu kita sudah berbagai teori sampai saya lihat orang tuanya sampai banyak lah, tapi tetap tidak ketemu juga. Mungkin kan sebagai wali kelas butuh formula atau pendamping dari semacam guru BB yang artinya tidak langsung manggil anaknya ke istilahnya caranya men anak itu dari pendekatan kayak itu, atau mungkin mengawal, misalkan ya saya punya kasus anak 3 yang bermasalah, ada semacam guru BP yang mengawal saya untuk menangani anak tersebut. Maksudnya sampai anak itu betul-betul bisa
pembentukan karakternya itu bagus ini. Kan yang selama ini kita lakukan adalah kita memanggil anak ketika anak sudah anak kasus. Isu kasuistik artinya kita urung anak kasus berarti dia nggak dipanggil. Ada pemahaman ini yang kadang-kadang saya juga bingung ini gimana nih, sehingga kesannya nek jenenge bocah disiplin ini karena takut ada kayak Ustaz Takin galak misalnya ada Ustaz Takin malah mundur. Nah ini yang jadi kadang-kadang kita akhirnya apa yang kita sampaikan itu nggak masuk pelajaran kita sampaikan, dia masuknya karena terpaksa akhirnya nggak menikmati disiplinnya itu. Istilahnya bohong-bohongan lah, anak-anak tai kucing. Sekarang disiplin, besok nggak disiplin seperti itu. Nah bagaimana supaya istilahnya saya minta pengawalan khusus, terutama untuk fase di kelas 4. Fase kelas 4 itu fase memuncaknya anak memang balelo mau tidak mau, karena kita pengalaman di kelas 4 itu ya mesti gue kasus satu kasus, terus yang kedua itu prestasinya selalu menurun di fase kelas 4 itu. Nah, terima kasih, mungkin ini saja ada semacam BP kayak kemarin saja ya BP, tapi pendampingannya kelanjutan itu sampai tuntas, sampai anak itu betul-betul terbentuk karakter yang disiplin. Terima kasih. Terima kasih sekali Ustaz Takin. Ini nanti yang bisa menjawab adalah dari pihak sekolah, terutama ibu kepala sekolah, karena ini sebuah program nantinya perlu dimasak dulu supaya nanti hidangan yang kita sajikan itu benar-benar bisa dinikmati bersama. Sebelum saya tutup, saya juga punya sedikit usaha berbagi praktik baik ini sepertinya bagus sekali untuk meningkatkan potensi-potensi terpendam yang ada di dalam setiap asatid. Mungkin ini kayak gini bisa diagendakan setiap 2 minggu sekali. Yang mengisi itu silahkan yang barusan selesai diklat, atau misalkan bisa disampaikan oleh ke teman yang lain. Misalkan kita momen dari 1 jam lah, katakanlah tidak banyak-banyak, atau siapa gantian gitu. Nanti kan setiap orang itu pasti memiliki potensi, dan berbagi praktik baik itu adalah ganjaran yang luar biasa menurut saya. Sebelum saya ada kata-kata penutup, mungkin ada penguatan dari Ibu Kepala Sekolah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus sekali lagi untuk Ustaz Farid. PDP angkatan ke-8 mudah-mudahan diikuti oleh teman-teman semuanya yang bisa mengikuti untuk seleksi CGP, karena saya yakin manfaatnya luar biasa. Kalau saya itu sudah expired, nggak boleh ikut CGP. Jadi kalau KS itu nggak boleh ikut CGP, yang boleh itu guru. Jadi ketika kami mau mendaftar itu tertolak ternyata begitu. Jadi monggo teman-teman, ini salah satu bagian dari praktik baik ya, dari teman kita terkait dengan keikutsertaannya dalam program guru penggerak. Nah, terkait dengan hal-hal tadi yang sudah disampaikan, ini mungkin bagian dari secuil materi. Bagian dari secuil materi ini saja kan baru di tahap 1 ya Us ya, materi 1 ya Us ya, modul 1. Modul 1 saja kupasannya sudah demikian. Jadi masih banyak 4 modul ya Us kalau nggak salah ya, 3 modul, dan itu luar biasa sekali. Saya kira bisa menggerakkan kita semuanya, yang muaranya nantinya memang pada perbaikan di lembaga kita, dan kita dalam rangka berpusat pada anak. Pada intinya pendidikan itu satu, kalau kita melihat visi misi kita ya, unggul ilmu dan budi. Itu sebenarnya unggul itu ya berilmu itu berpusat pada siswa, budi itu berpusat pada guru. Untuk membangun sebuah budi, bukan Ustadz Budi, tetapi budi dalam hal ini itu karakter. Bangun karakter itu ya diawali dari guru, bukan kesadaran siswa langsung, itu tidak akan mungkin. Karena yang namanya pendidikan karakter itu dari awal siswa melihat, mendengar, itu dari guru. Itu awal itu
disampaikan itu memang seperti itu. Jadi kalau guru kita disiplin, kalau guru kita bersikap baik terhadap anak, fast respon terhadap anak, kemudian kasih sayang terhadap anak, itu insya Allah jadi tidak hanya mengingatkan saja. Nanti mungkin akan itu loh Ustadz sing sregep jamaah, itu anak itu pasti akan mencap seperti itu. Itu loh asatid yang ngajarinnya wudhu, itu nanti akan diingat terus. Itulah pendidikan karakter itu di situ. Dan pendidikan karakter saya kira kita berproses. Kita berproses tidak hanya nanti di kelas 1 saja, kelas 2 saja, tapi seterusnya. Karena karakter itu tidak cukup di sekolah tingkat dasar. Nyatanya di sekolah tingkat dasar baik, ketika SMP tidak baik. Karena pendidikan dasar itu ya SD dan SMP. Tetapi kita mendasari tadi. Kemudian yang kedua terkait dengan tadi yang disampaikan Ustadz Zainal, mestinya kita paham terhadap visi-misi kita, tujuan sekolah kita. Sebenarnya itu sudah ada pembagiannya, Us. Jadi lulus dari sekolah kita itu target karakternya itu apa saja yang kita jual. Cuma mungkin memang harus selalu kita upgrade terhadap diri kita. Memang bagian dari kekurangan kita itu kadang kita sering lupa mengupgrade apa yang sudah menjadi atau yang sudah kita miliki. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan Ustadz Hakim tadi ya, pendidikan karakter, yang namanya guru SD kalau secara undang-undangnya itu ya BP juga, Jadi kalau BP itu ya sudah masuknya sudah kelas berat. Artinya kalau hanya yang ringan, kalau kita melihat di buku taklim itu kan ada kesalahan ringan, sedang, berat. Kalau kita membaca di situ itu ada tahapannya. Artinya ketika ringan itu ya bagian dari wali kelas. Ketika wali kelas sudah tidak dapat menangani nanti ke BP. Kayak kemarin kasus di kelas 2 misal mengambil sesuatu yang bukan miliknya, itu kan sudah bagian dari kesalahan besar gitu. Nah itu sudah melibatkan BP, sudah melibatkan orang tua. Saya kira kita bersama-sama semua guru wali kelas dan juga guru mapel punya kewajiban yang sama untuk bagaimana anak-anak kita bisa